Mohon izin kami akan membacakan beberapa item ya yang disampaikan oleh saudara kiai tersebut itu Abdul Sakur Yasin MA. Abdul Sakur MA. Moderasinya beragama di Mabes Polri ya, undangan Menek ya. Dalam ceramah durasinya 54 menit atau 1 jam kurang lebih menyampaikan beberapa hal di sini. Itu di depan Polri dan ASN. Apakah Buya Syakur sesat? 15 kontroversi Buya Syakur versi pembela ulama dan aktivis, pimpinan Egy Sujana. Pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Pertama itu, poin-poin. Menurut Buya Syakur, Nabi Muhammad beristighfar 100 kali dalam sehari. Hadisnya sebagai berikut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Hadis Muslim, 6522. Apakah ada yang salah dengan Buya Syakur? Yang kedua, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kedua. Buya Syakur mengartikan tauhid dengan persatuan, yaitu perjuangan Nabi Muhammad dalam menyatukan suku-suku di tanah Arab. Memang tauhid adalah penyatuan, tapi penjelasannya berbeda. Tampaknya Buya Syakur setuju jika tauhid bukan satu tunggal. Para pakar Islam menjelaskan arti tauhid. Lihat video di channel ini yang berjudul, Arti Kata Tauhid Sebenarnya. Dan yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga. Ini dianggap tidak masuk akal. Dianggap tidak masuk akal. Apa yang dikatakan Buya Syakur bisa dibenarkan. Berapa kali Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah? Mengapa Nabi Muhammad masih melakukan beristighfar 100 kali dalam sehari? Lihat hadis pada keterangan nomor 1. Pada hadis itu sudah menjawab tuduhan TPUA terhadap Buya Syakur. Ada hadis yang mungkin mendukung TPUA, sebagai berikut. Rasulullah bersabda, akan keluar dari neraka, sedangkan Syubah mengungkapkan, keluarkanlah dari neraka, orang yang mengucapkan, la ilaha illa Allah, sedangkan di dalam hatinya terdapat sebagian dari kebaikan yang setara dengan biji gandum. Keluarkanlah dari neraka orang yang mengucapkan, la ilaha illa Allah, sedangkan di dalam hatinya terdapat sebagian dari kebaikan yang setara dengan biji gandum. Keluarkanlah dari neraka orang yang mengucapkan, la ilaha illa Allah, sedangkan di dalam hatinya terdapat sebagian dari kebaikan yang setara dengan biji gandum. Syubah berkata, sesuatu yang setara dengan timbangan zurah yang ringan. Dan dalam bab tersebut dari Jabir dan Abu Said serta Imran bin Husain, Abu Isa berkata, ini hadits Hasan Sahih. Jami at-Tirmidzi, 2593. Apakah dalam Al-Quran ada jaminan surga ketika mengucapkan la ilaha illa Allah? Dalam Al-Quran hanya menjamin semua muslim dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surah Maryam 71. Yang keempat, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Keempat. Buya Syakur mengutip surah Al-Maidah 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Yang dimaksud kusempurnakan untuk kamu agamamu adalah perjuangan Nabi Muhammad dalam menyatukan suku-suku di tanah Arab. Tapi jika melihat surah Al-Maidah 3 dengan lengkap, maka dijelaskan tentang makanan halal dan haram. Diharamkan bagimu, memakan, bangkai, darah, daging babi, daging hewan, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu, yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga, mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah 3. Bagaimana dengan surah Al-An'am ayat 114-115? Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah?
padahal dialah yang telah menurunkan kitab, Al-Quran, kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Menurut tafsir Al-Jalalain dan Ibnu Katsir, sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu benar dalam firman-Nya, dan adil dalam putusannya. Tidak disebutkan Islam sudah sempurna. Tujuan beragama adalah agar dekat dengan Tuhannya dan mendapat kepastian surga. Tapi apakah agama Islam ada kepastian surga? Lihat keterangan nomor 3. Yang kelima, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali radhiyallahu hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Luar biasa. Apa yang dikatakan Buya Syakur tidak salah, karena memang terjadi perebutan kekuasaan antara Abu Bakar dengan Ali. Dan hal itu berlangsung hingga hari ini, antara Sunni, Sunnah, dan Syiah, Syiat Ali. Konflik dimulai menjelang akhir hayat Nabi Muhammad. Baik pengikut Abu Bakar dan Ali mengklaim berhak sebagai pengganti Rasulullah, dikarenakan Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya. Berikut hadis yang menjelaskan dimulainya konflik. Ibnu Abbas berkata, ada beberapa orang lelaki di rumah Rasulullah ketika beliau menjelang ajalnya, beliau bersabda, kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan, pesan, kepada kalian, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya. Sebagian mereka berkata, sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi Rasulullah dan kalian memiliki Al-Quran, maka cukuplah kitabullah bagi kita. Maka orang-orang yang di rumah itu berselisih, dan berdebatlah mereka, di antara mereka ada yang berkata, mendekatlah, Rasulullah akan menuliskan sesuatu kepada kalian. Dan di antara mereka ada yang menolaknya. Maka ketika terjadi banyaknya keributan dan perselisihan, sementara Rasulullah dikerumuni, beliau bersabda, pergilah kalian dariku. Ubaidullah berkata, maka Ibnu Abbas berkata, sungguh ini musibah segala musibah, tidak ada kesempatan bagi Rasulullah dengan menuliskan pesan untuk mereka karena perselisihan dan keributan mereka. Hadis Bukhari, 4432. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak sempat menulis wasiat kepada pengikutnya, sehingga di saat bayat terhadap Abu Bakar, terjadi perselisihan dengan pihak Ali. Umar bin Khattab menangkap dan memaksa agar Ali membayat Abu Bakar. Akibat serangan itu, Fatimah meninggal. Perselisihan itu terus berlangsung antara Ali dan Aisyah, anak Abu Bakar yang disebut sebagai Perang Jamal. Perselisihan antara Sunni dan Syiah terjadi hingga hari ini. Yang keenam, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah MA yang seorang ibu. Ingat, Nabi Muhammad dianggap berondong. Berondong, jika diartikan dalam hubungan asmara, laki-laki disebut berondong karena memiliki usia lebih muda dari si perempuan. Istilah ini ada di zaman modern, jadi tidak salah kata ini disematkan pada Muhammad, karena menjalin asmara dengan Khadijah yang usianya di atas Muhammad. Hampir semua literatur menyebut bahwa usia Khadijah di atas Muhammad. Baik riwayat Al-Waqidi, Nafisa binti Muniyah, Al-Tabari menyebut usia Khadijah adalah 40 tahun ketika menikah dengan Muhammad yang berusia 25 tahun. Salah satu riwayat yang ditulis Al-Tabari, sebagai berikut. Hisham bin Muhammad mengatakan, Rasulullah menikah dengan Khadijah ketika dia berumur 25 tahun dan Khadijah ketika itu berumur 40 tahun. Yang ketujuh, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu. Artinya anti poligami katanya. Dan berkonsultasi ke pendeta Nasrani namanya Marokut bin Naufal. Buya Syakur tidak menyebut Khadijah beragama Nasrani secara eksplisit. Yang pasti bahwa Khadijah percayakan masalah Muhammad kepada Warakah bin Naufal, seorang Nasrani, yang juga menulis buku berbahasa Ibrani dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Setelah beberapa saat Warakah bin Naufal meninggal, terjadi kekosongan wahyu untuk sementara waktu. Ringkasan dari Hadis Bukhari, 3. Nabi Muhammad tidak berpoligami hingga Khadijah meninggal. Buya Syakur bertanya dan minta agar menjawab sendiri agama dari Khadijah.
Yang kedelapan, luar biasa ini, ya ini luar biasa. Bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler dan Nazi yang mengusir habis Yahudi. Luar biasa ini kiai ini. Buya Syakur tidak begitu tepat dalam hal ini karena memang Umar bin Khattab salah satu pengikut Nabi Muhammad yang mengusir habis Yahudi dari tanah Arab. Tapi yang dia lakukan karena kesetiaannya terhadap perintah Nabi Muhammad. Diriwayatkan Umar bin Khattab, Rasulullah berkata, "Aku akan mengusir Yahudi dan Kristen dari tanah Arab dan tidak akan meninggalkan siapapun kecuali Muslim." Hadis Muslim, 4366. Mengapa Buya Syakur hanya menuduh dan menyalahkan Umar bin Khattab saja?